oleh Rasulullah rukuk itu, maka disambung kunut supaya tidak salam-salam nunggu Sayyidina Ali. Beberapa hari kita bahas dari kunut, dan insya Allah mudah-mudahan selesai. Ada beberapa yang menanyakan, kok tidak selesai-selesai, hanya kunut aja, kok kurang kerjaan. Ya kan kurang kerjaan itu yang tidak mau kunut. Kalau mau komen dilihat lainnya. Masa anggota kita ngomeni penjelasan amalannya sendiri, dilihat kiai-kiai lain, orang lain yang komen. Jangan Anda kayaknya disuruh orang, bukan orang NU yang nyuruh Anda. Tolong diresapi. Saya kirimkan di Facebook Anda itu ketua Bansar dari Brebes yang salut atas pengajian kita. Sementara Anda hanya anggota kok menjadi memalukan orang NU. Para pemirsa, kemarin kunut kita bahas dari berbagai dimensi, imam. Sekarang kita bahas dari tafsir, dari Al-Quran. Apa hukumnya kunut? Kebetulan di sini saya bawa tafsirnya Imam Syafi'i. Seluruh dunia kaget ternyata Imam Syafi'i itu punya tafsir. Mempunyai tafsir namanya tafsir Syafi'i. Satu-satunya imam yang mempunyai tafsir hanya Imam Syafi'i. Imam yang terbanyak muridnya Imam Syafi'i karangannya. Semua tapi imam ahli sunnah jamaah. 4 imam itu adalah empat-empatnya adalah imam Nahdlatul Ulama. Imamnya ahli sunnah wal jamaah yang sudah ditentukan oleh Imam Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu pada tahun 13 Hijriah, di saat pemerintahannya Utsman bin Affan, dilanjutkan oleh Imam Syafi'i. Lahir dari setelah turunnya Imam Malik. Satu murid dari murid menjadi imam. Guru yang hebat adalah murid yang bisa mengalahkan gurunya, menciptakan murid yang bisa mengalahkan gurunya. Guru yang paling jelek, yang tidak bisa produk santri. Saya sampaikan di mana-mana saya ngaji, bagaimana seorang al-ilmu bila nafi'in kasajarin bila ratbin. Kalau ilmu tidak manfaat seperti pohon yang tidak ada kayunya, yang robek orangnya sendiri. Itu para guru-gurunya Imam Syafi'i. Satu kurun dengan Imam Malik, lebih tua sedikit, tapi tetap jadi muridnya. Imam Syafi'i tidak pernah ngaku murid gurunya Imam Malik. Tapi sekarang kemarin disampaikan oleh seorang siapapun yang lahir setelah
lahir yang di bawah, yaitu ulamaul akhirin, adalah muridnya tabi'in. Tabi'in muridnya tabi'in. Tabi'in muridnya sahabat. Loh, kok ada orang yang baru kemarin sore yang pecahan aliran-aliran yang mengatakan dirinya seperti itu, kok nyalahkan gurunya? Nah, kemarin sudah dijelaskan, orang-orang yang menyalahkan gurunya kita ini ternyata gurunya mereka. Ibnu Taimiyah ternyata ikut gurunya, walaupun di sabda tidak diakui muridnya. Ikut apa kemarin? Ikut kunut. Loh, murid-muridnya kok membedakan kunut. Lalu Anda muridnya siapa? Hah? Kalau kunut bid'ah, ini nanti saya tunjukkan kunut itu bid'ah. Bubar Quran itu. Hah? Dengarkan ini. Coba dipasang itu channel saya itu. Terus terang saya sampaikan, seluruh dunia ulama mengadakan pertemuan di Mesir. Saya punya bukunya itu, dalam bentuk bahasa Arab. Keputusannya ada sekian banyak, kitab rujukannya dengan banyak, tapi tidak menemukan apa yang saya baca malam ini. Seluruh ulama dunia itu kumpul di sana, tetap mengatakan ikhtilaf. Lah kalau ikhtilaf Anda usah ibadah, yang bingung malaikat. Masalah ibadah malaikat itu gimana yang ngatur? Apa ada malaikat baru? Membuat malaikat baru, ya. Terus membuat surga. Yang paling penting membuat, kalau nabi baru sudah, tapi nabinya ikut nabi kita. Nah, orang belajar itu ngaji, Mas. Apa ngajinya berapa bulan tuh? Imam Syafi'i itu jadi imam atau jadi murid, Pak? Ya, tetap membentuk hukum tapi tidak jadi murid. Sebab meninggalnya Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu hampir bersamaan karena umurnya memang berdekatan. Nah, tetap jadi murid, tetap tawaduk sama gurunya. Maka dari situlah memunculkan namanya mujtahid mutlak, karena Imam Malik tidak akan ganggu Imam Syafi'i pendapatnya apapun. Itu Imam Malik. Coba ini dengarkan ini. Sampai menghantam Imam Malik, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Sementara Ibnu Taimiyah Imam Hambali. Tapi Ibnu Taimiyah banyak yang dipakai Imam Hambali. Imam oleh grup-grup madhab Hambali maksudnya. Kenapa? Loh, Ibnu Taimiyah itu yang mengatakan Wahabi itu kan murid-muridnya. Ibnu Taimiyah kan tidak. Walaupun dinas oleh gurunya seperti itu. Ibnu Taimiyah tetap bermadhab Hambali. Ini supaya tahu. Orang sesat itu bukan orang goblok. Dikatakan sesat itu dia berjalan lalu menyimpang, itu namanya sesat. Ini banyak yang terjadi, maka para pemirsa, ini Imam Syafi'i dalam tafsir aslinya, tafsirnya sendiri maksudnya, ini menyatakan
Ya. Kalau kita membuat waqumu lillahi qanitin. Ayat ini sambungannya sangat bahaya ayat ini. Sebelumnya. Habitu ala sholawat wa sholawatil wusta. Waqumu lillahi qanitin. Hati-hati. Saya malam ini sebetulnya menjelaskan fadilah kunut yang disebutkan dalam tafsir, 3 tafsir, yaitu tafsir Al-Hiki, tafsir Mahasinut Ta'wil, dan tafsir Al-Wasi. Tapi kalau saya itu jelaskan lebih dulu, saya sampaikan lebih dulu hebatnya fadilahnya kunut, mereka akan mencerca kita. Wong kunut tidak ada di Quran kok, tidak ada di hadis bid'ah kok. Nah, makanya jelaskan dulu Qurannya. Emangnya saya mau dia goblok-gobloki sama-sama tikal, gak iso. Makanya saya sampai terlambat datangnya. Nah, biasa Imam Syafi'i itu sering kaul jadid, kaul qadim jadi kaul jadid. Mestinya yang disampaikan harus merubah posisi, buat lagi dulu gitu. Jadi makanya saya sebetulnya tadi menyampaikan fadilahnya kunut. Nah, tapi ada seperti itu, hingga buat lagi. Wala Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam memaknai habidu ala sholawat wa sholatil wusta. Ini Quran, ya. Loh, Imam Syafi'i itu ya apa ahli tafsir? Loh, kok ngomong ahli tafsir teman? Hah? Kurang muatan otaknya Imam Syafi'i itu. Hah? Saya sudah jelaskan, menurut Sigmund Freud itu orang yang lahir 12 bulan, apa itu? Ya 10 bulan saja. Apalagi 12 bulan, itu sudah jenius. Loh, kalau 4 tahun gimana? Yang canggahnya jenius. Sudah dijelaskan, Imam Malik ngajar muni belum selesai, Imam Syafi'i sudah apa yang dibunyikan Imam? Lahir bayi lahir, nangisnya hafalan Quran. Imam Maliki ngajar Muwatta, Imam Syafi'i sudah hafal. Hah? Ini bayangkan para pemirsa, kalau sekarang mengatakan ini tafsir, namanya tafsir Syafi'i, ya, belajar sampai tafsir Syafi'i itu. Tapi nanti akan ditanya gurunya siapa terus. Hah? Gurunya yang ngajar tafsir Syafi'i siapa? Di Indonesia itu maksimal yang di pondok-pondok itu tafsir Sawi itu tertinggi. Bedawi, Bagawi, Asarul Tanja aja susah sudah. Apalagi Qurtubi nggak ada di Indonesia yang ngajar. Jadi pondok yang membuka pelajaran Qurtubi nggak ada. Apalagi yang tafsir yang Mahasinut Ta'wil, Alamul Ghuyub, banyak sekali. Tafsir Al-Hiki.
Jadi as-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wakila wallahu alam. Qanitin namanya, maknanya di sini Imam Syafi'i mengikuti mutiin. Mutiin, orang yang taat. Wa amara Rasulullah bisolati iman. Jadi ini nyeblaknya di belakang. Rasulullah itu perintah sholat untuk bersama berdiri. Wa idahu tiba bil faraid min atqaiha. Kalau dibahas tentang sholat fardu min atqaiha, dari kemampuan orangnya, kekuatan orangnya, wa in kana al mar'u mutiqan lil qiyam bis shalah lam yajuzu illa huwa. Ini saya ajari sampean maca kitab itu. Yo sampean baca seperti itu, baca Mas Wahabi itu. Buru maca sak ketam delodrok. Hah? Indonesia ini sampean itu katanya orang Arab. Ya. Kalau orang itu mampu berdiri, maka sholatnya sambil duduk atau sambil apa tidak sah. Illa indama tukirat minal haub, kecuali dia disebut-sebut takut, karena kalau berdiri takut. Kenapa takut? Ya karena dia sholatnya di perahu, di kapal dulu Pak. Sekarang kapal tanker. Dulu perahunya ya perahu jukung itu, sekarang hukum itu. Lalu sekarang perahu yang seperti buar seperti itu. Wa idza lam yatik qiyama, apabila seorang tidak mampu berdiri, sholat qaidan. Saya ngajari Mas, kalau sampean ulang seperti ini Mas, ya. Di medsos itu malu sampean. Banyak kiai Indonesia ini sampean tidak terasa jadi gubris. Sampean hina-hina itu nggak digubris sama kiai, hina-hina ajarannya itu. Kenapa? Alah ora sah. Moconya ambil cok katanya orang pondok itu. Tapi malah ada orang Wahabi yang mengatakan saya bukan tidak bisa baca, dia bingung ngarani gitu kan. Selepor, apa selepor itu? Ngomongnya ada jelas. Ya, dah ini jadi di sini Imam Syafi'i sedikit saya tumbahkan nanti nomornya. Imam Syafi'i pakola Syafi'i rahimahullah pakolna idang kota asyak bil fajri al akhir bi an muqtarido pataglis bisubhi ahabu ilaina. Jadi salat wusta itu kalau diragukan, maka harus dimunculkan adalah salat fajar, atau fajar dilakukan maka disebut namanya salat subuh. Di bawah ditegaskan lagi Imam Syafi'i, hafidu ala salati wa salatil wusta al ayah pada habna ila anna as-subhu. Maka kami, kata Imam Syafi'i, mengatakan salat wusta itu adalah salat subuh. Ini yang hati-hati ya. Kalau bahasa manteknya yajri alal mah alal am ilal maksus. Ini yang dipukul amnya salat subuh, padahal maksudnya adalah qanitin. Nah, itu sasarannya adalah qanitin.
maka digiring dulu. Namanya sholatul wusta ini adalah sholat subuh. Nah, lalu ada yang mengatakan sholat asar. Imam Syafi'i digiring dulu untuk memaknai. Nah, ini orang seperti itu yang sulit ditemui, Pak. Digiring dulu sholat wusta itu banyak orang memaknai sholat asar karena anti kunut. Nah, jelas no. Wahabi memaknai sholat asar itu karena anti kunut. Nanti kalau sampean saya jelaskan fadilah kunut, kejaran kunut sampean. Nanti di ayat Wama Yaknut. Mudah-mudahan ini nut, ini anut gitu ya. Nutut, ini tidak nutut ini. Nah, ini belum bonggolnya kok. Para pemirsa, sholat subuh mulai digarap oleh Imam Syafi'i pada halaman 13. Terus muncul ini. Waqumu lillahi qanitin. Dikontrol itu. Waqumu lillahi qanitin. Nah, sekarang lanjutannya ayat itu. Ini orang jenius seperti itu, Pak. Jenius kok ketemu. Maka tokoh jenius itu buyar sekarang ya. Qala al-Baihaqi rahimahullah ta'ala wa qara'tu fi kitab Sunan riwayat Harmalah an Syafi'i. Ya. Imam Baihaqi ngambil hadis dari Syafi'i. Ya. Dikira hadisnya Baihaqi dengan Syafi'i. Gendeng sampean, Mas. Mudah-mudahan dengan saya ngaji ini ya sadar. Qala Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Terusannya ayat tadi. Qala Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Loh, itu ada yang ngomongnya. Miranda itu ngomong katanya Syafi'i tidak kunut itu. Mana kunut ya Mas? Ya Allah, orang goblok betul ya. Ini ngomong jangan kok tidak kunut, golek-golek kunut dong sampai itu ya. Golek-golek kunut, tidak hanya kunut, golek-golek kunut biar ada kunut gitu loh. Lalu kok ngomong tidak kunut itu gimana? Belum edan mungkin orang itu ya. Nanti kalau di Sabtu Mas Sapi edan ya. Man hutiba orang yang di bil kunut. Jadi dipastikan namanya qanitin itu kunut mutlak. Nah, Mas Sapi ngomong gitu. Apa yang tahu penjelasannya kunut? Ini dahaba ila annahu kunut itu dibahas Mas Sapi. Penyebabnya apa? Qiyamun bis sholat. Maka kunut itu dibaca qiyamun bis sholat. Wadalika gitu. Maka al kunut maknanya qiyam. Limana taatillah. Itu. Jadi kunut itu dibaca. Bagaimana caranya? Jangan dihentikan di sini. Ya. Wayang ini dia wayang ngaji biar dia ngantuk, akhirnya dilencat. Mandek di sini ya. Buntung hukumnya. Nah, di sini ada lima nataatillah azza wa jalla. Wa idza kana hakada bahwa mau diukap an qiraatin. Jadi kunut kunut itu dimaknai taat kepada Allah. Yang bermakna taat kepada Allah. Kalau seperti itu, waidakan hakada, maka bahwa mau diukap an qiraatillah, maka posisi tersebut cukup membaca bacaan sholat. Waidah hakada, karena bisa dibegitukan,
asbaha ayakuna qiyaman fi shalah. Nah, jadi kunut itu, ini kembalinya ke kunut. Wa idza kana hakada kunut asbaha ayakuna qiyaman fi shalat liduain, gitu loh. Woi, liduain, bukan likiroatin, lakiroatin. Ini penjelasan spiritual, penjelasan akliyah dimantekkan seperti ini. Nah, baleni biar ngerti ya. Para santri-santri ya, tidak percuma sampai ikut NU ya, tidak ada yang salah ya. Kunut aja ada Qurannya. Hah? Di sana masih ribet. Lainnya masih ribet, boleh apa anda, beda apa anda, bingung sendiri. Ya, itu bingung mereka. Supaya gak kelihatan bodoh, orang lain dibodoh-bodohkan. Kapok mau kapan? Ini anti kunut sama anti Quran. Ini ya tafsirnya Syafi'i. Gitu. Ini para pemirsa, pernah terjadi di Mesir saat Imam Syafi'i jadi menteri kehakiman. Nah, itu. Ini orang-orang yang tidak menurut sama Quran seperti ini dihukum. Iya, ada undang-undangnya. Dia pernah jadi menteri, menteri kehakiman. Jadi anunya ada, wah sana khalifah kerajaan Abbasiyah. Ya, fahada adharu ma'ani wa alaihi dilalatun sitatun wa huwa aula ma'ani ayuqalu bihi qala Syafi'i. Nah, ini waqad yuhtamalu al-qunut al-qiyamu kullahu bisalat. Al-qiyamu kulluhu bisalat. Kunut itu bisa disebut seluruhnya salat itu disebut kunut. Kapok mau kapan? Hah? Kok bisa tulul qiyam? Loh, merusak itu. Dasarnya apa tulul qiyam? Warian Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu kila as-salat. Kunut itu salat. Atau kola sholat itu tulul kunut. Nah, bukan tulul qiyam. Kuat sholat berdiri sehari. Saya tantang nanti ngejai sholat dengan saya. Hah? Jadi itu pemirsa, qala palama kanat al-kunutu ba'dul qiyam duna ba'din. Jadi kunut itu bukan bagian qiyam, tapi bagiannya qiyam. Rukuk qiyam bagiannya sholat. Kunut rukuk bagiannya qiyam. Nah, qiyam rukuk i'tidal bagiannya rukuk. Ini yang tidak dimau Imam Syafi'i tidak sependapat kalau kunut itu bagian daripada rukuk. Itu. Maka Imam Syafi'i mengklarikan kunut itu adalah bagian dari qiyam, bukan bagian dari rukuk. Nah, an yakuna illa ma dalat alaihi sunnah minal kunutu lid du'a dunal qiraah. As-sholatu huwa du'a, bukan qiraah. Ya aku yang ngerti nek doa itu as-sholatu doa. Lah tapi ora ero sampeyan nek kunut iku doa. Nanti pas dilai doa tak karekno ning mburi.
Ben kisinan gue. Ya. Para orang-orang NU, hati-hati saya, ya. NU sedunia ini, mudah-mudahan bermaktub di seluruhnya, di Thailand, di Singapura, di Saudi Arabia, di mana-mana. Gak usah ikut-ikutan, ikut NU, ya. Nurut ulama, nunut ulama. Nek nurut iso nunut, nek nunut iso ora nurut. Belum jelas? Ngaji lagi sampean. Kok ngotot? Ya ngaji lagi. Ayo, Imam Syafi'i, palama qanata Rasulullah bisolah summa tarakal qunut pribadiha. Wah, fitul qunut fi subhi khassa. Doa kang. Betul. Ya? Ini Imam Syafi'i yang ngomong, bukan Imam Bukhari, apalagi Imam masjid. Lan. Ayo sapa wani lawan Bukhari? Ora enak apa-apa ya. Summa tarakal qunutu bi badiha wa hafidu anhu al qunutu bi subhi khassa. Iki Rasulullah ngerti khassa. Rasul saya itu qanata summa taraka. Loh katanya Imam itu Imam Bukhari Imam Bukhari tidak pernah bahas kunut. Ya, Imam Bukhari tidak pernah bahas kunut karena clear dengan Imam Syafi'i. Tapi tak keplak Imam Bukhari main-main kita gak wani. Bahkan di dalam kitab Bukhari itu sholat sedikit bahasnya. Kenapa? Takut nyentuh ajarannya Imam Syafi'i. Ya yang ngeredok kedobos Imam Muslim gitu loh. Ya, para pemirsa, sebetulnya imam yang paling tua itu Imam Tirmidzi. Itu hampir umurnya panjang sekali. Cuman jadi imam terlambat. Itu. Mana yang terpanjang itu Imam Tirmidzi. Kayak buru-buru wae, tak bukakno sejarah wingi lalu kemisinan sampean. Isa ta maca. Nek gak diwaca ning gurune ya ora iso sampean. Paham ya? Kalau sudah Imam Syafi'i ngomong begini, itu seperti Al-Quran. Paman yahdal intan surullah yang surkum wa ma yahdulkum. Mandal yasbauin. Kalau kamu menjatuhkan tidak menolong agama saya, katanya Allah, sopo bolomu. Nah, Imam Syafi'i kayak gitu. Nah, aku ngomong ini hukumku, hukum mutlak. Murid-muridku wajib ikut aku. Lah siapa muridnya? Ya Imam Bukhari, Nasai. Dilihat. Ayo. Nanti tak tunjukin Anda. Imam Nasai itu madhab siapa? Imam Baihaqi madhab siapa? Semua ahli hadis itu hanya satu yang tidak madhab Syafi'i. Kok arep angka-angka. Summa tarakal qunut ya Benro. Ketok ya. Wah, itu. Mas waca Mas. Oke wis ya. Malah mangkonata. Saya khawatirnya sampai itu salah makna ya. Mas konata itu nek pakai tok itu putus asa maknanya. Khawatirnya sampean itu salah dengar ini. Kalau konoto kemarin saya ngomongkan itu maknanya putus asa. Saya khawatir sampean memaknani pakai tok itu maknanya putus asa. Ya enggak boleh. Putus asa itu ya beda. Jangan beda, haram itu.
Ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa Hanafi sudah. Sekarang mendukur lagi nanti ini yang ketemu aslinya adalah Sayyidina Ali ibnu Abbas. Loh, Abu Bakar gak kunut, Utsman gak kunut, tapi Ali gak ada di situ. Hanya tiga. Itu pun katanya hadis yang tidak jelas itu siapa. Hah? Tetapi sampean kurang up to date. Wa tamala ayakun nabi sholawatin bin nazilah. Nah, Rasulullah itu taroka kata Imam Syafi'i itu di nazilahnya, kunut nazilahnya. Karena tidak ada orang ngongkon, tapi subuh. Astagfirullahaladzim. Sayyidina Ali yang ngalami itu loh, Mas. Sayyidina Ali ngalami Rasulullah itu tidak boleh bangun oleh Allah menunggu Sayyidina Ali. Loh, itu ruko. Oleh Rasulullah ruko itu maka disambung kunut supaya tidak salam-salam nunggu Sayyidina Ali. Loh, kok perlu Rasulullah sholat kok Sayyidina Ali terlambat? Nah, ini yang bedanya gak ada kunut, Mas. Emang orang percaya cerita itu? Orang percaya ini masalah orang percaya yang Rasulullah. Kok iso? Nah gitu. Rasulullah sholat. Hah? Kok urwe ono nabi? Ono Sayyidina Ali terlambat. Nah, misan-misan sampean ngomong, kok percaya nih Quran itu toko Allah, gak gaweane nabi dhewe ngono. Beres kan? Ngono. Jadi itu wala rohso karena ini kata Sayyidina Ali, Mas. Ini Mas. Wala arhasu ya. Wala arhasu, saya tidak mentolerir. Hati-hati ini. Bitarkil kunut bisubhi bihalin li'annahu ingkana ihtiyaron manduban minallah wa minar rasulih lam arhasu bitarkil ikhtiyari. Hati ini. Ini Imam Syafi'i bersumpah. Ya. Bersumpah. Demi Allah saya tidak akan mentolerir. Hati-hati ini. Wahai orang NU. Ini saya ngaji tafsirnya Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Tafsir Syafi'i, ya. Ayo para Pak Yai, seluruhnya keluarkan ajimat-ajimat kitab yang besar-besar, ya. Ben gak dikuyok-kuyok kalau Nawawi. Tunjukkan Islam itu hebat di dalamnya. Kalau kitab-kitab besar dibulang. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di pondok itu paling tinggi itu sawi ngajinya. Asrarut Tanjil itu sangat jarang sekarang. Oleh karena itu para Pak Yai seluruh pondok di Indonesia akan saya transfer kitab besar-besar. Nanti saya sesuaikan dengan silabus. Ini semua didengarkan para Pak Yai seluruhnya. Ya. Jangan terlalu percaya sama Ustadz. Ayo ditangani sendiri. Yang Ustadz itu dibina secara mati-matian sehingga kualitas Islam ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan yang dikatakan Rasul. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ahli sunnah wal jamaah ya'lu hebat. Tidak ada yang menandingi. Kalau kau pengen tahu kesini kan gitu dah. Gampang. Itulah. Orang-orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah jangan mencoprot di depan sendirian. Buka prem Anda untuk bisa dimasuki oleh santri-santri saya, nanti dikomeni. Ngaji di TV, saya pernah nelpon, nomor dicantumkan, yang angkat tukang becak. Masya Allah, kok ketakutan ya? Kenapa sih?
Nah. Loh, kalau Anda takut, mending tidak usah ngajar. Tidur aja atau kerja lain aja gitu loh. Nah, Imam Syafi'i sekarang, ayo. Lam arhasu, ini dalam tafsirnya sendiri, Pak. Bukan di Syafi'iyah. Ya. Awas, dikit-dikit Syafi'iyah nanti ujung-ujung Imam Syafi'i yang dituduh tidak kunut. Woi, ngerti sampean? Ini loh. Lam arhasu pitarkil ikhtiyari. Rasulullah tidak mentolerir orang-orang yang malas di saat dia sedang tidak sibuk, tidak darurat, gak genah ceritanya. Boleh ada darurat tutuh bul mahdurat, boleh rukhsah, itu harus darurat. Kalau ikhtiar lam arhas, hati-hati itu. Orang NU harus tahu bahwa hadis Rasulullah yang sangat min husni Islam tarku ma la ya'nihi. Dalam ayat lain disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un wa 'anil laghwi mu'ridun. Ini dua dasarnya. Nih. Yang hati-hati semuanya saja. Ya. Ini kita sudah diurat-arit, kita sudah diobok-obok oleh orang dalam akibat daripada kita terlena, terlalu memanja diri dengan ini para pemirsa. Lihat mereka siaga merekam kita. Saya lihat video mereka sedang mengadakan diskusi bagaimana menjatuhkan Islam tradisi di Indonesia. Kalau sudah Islam tradisi di Indonesia jatuh, hati-hati pemerintah goyang nanti. Tapi alhamdulillah pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi mampu memakzulkan sebuah organisasi kemarin. Tapi mereka tidak akan diam. Bahkan mereka akan menggeleder ke dalam. Nah, walau tarokahu tarikun, kalau ada orang walau tarokahu lamun ninggalakan kunut. Nah, hati-hati para pemirsa. Kalau maf'ul muqaddam minal fa'il huwa akhuso. Tapi kalau maf'ul mendahului daripada fi'il itu akdo. Contoh, iyyaka na'budu. Kepada kamu, ya kepada siapa ya Allah kami menyembah. Itu maf'ulnya di depan. Ya. Itu namanya ghayatul muntaha lil mantuk. Dalam ilmu bayanya disebutkan begitu. Sekarang kalau yang ini maf'ul muqaddam minal fa'il. Iku ahusa namanya. Lapat ahusa di sini salat itu hanya bisa digandeng dengan tarokahu. Karena hadisnya Rasul wa man tarokaha faqad hadamaddin. Man taroka salat bahwa kafirun. Itu jelas. Maka Imam Syafi'i menggunakan cara-cara seperti itu. Itu tidak gampang ya begitu. Tidak lain konsep-konsep tidak. Kalau sudah muafik dengan Rasul, semua akan sama. Nah, itu namanya ittiba fi kulli halin. Lah nek ittiba guru ngomong itu, ya buktinya lo muludan mendelek. Orang cinta orang kok disalah-salahin no. Untung dari gebrosin dok sampean. Coba. Ayo. Saya sampean tidak pernah kawinnya ada orang lamaran ya di sana itu ya.
Kenapa kawin lamaran dengan berbagai macam cara, arak-arakan yang begitu banyak loh, itu namanya ikhtiarul mahabbah. Biar diarani mahabbah oleh si perempuan. Kawin tangkepan ya gak apa-apa. Kawin paksa iso-iso kawin murite. Lagu lama, aku tahu kabeh Mas. Iya. Kawin koncone, kan dari dhewe kanca ngaji. Iku biasa kan ngomong. Ya? Aku kok bakal ya Raisa. Ya. Kalau orang meninggalkan sholat kata Imam Syafi'i, membatalkan kunut kata Imam Syafi'i, karena alaihi an yasjuda lisahwi. Satu-satunya termasuk kalau Imam Malik malah batal sholatnya kalau meninggalkan kunut. Tapi tidak diteruskan oleh Imam Malik. Kayaknya ke sana. Gitu. Kama yang kunu dalika alaihi lau tarokal julusul ausat pisaiin. Ya, ngoten Mas ngaji ku Mas. Dadi sing ngrungokne iki jelas. Kalimatnya, apa itu? Manuk kalah itu. Itu maksudnya manuk itu. Ini Imam Ghazali, Imam Syafi'i ya. Warwaina an Abi Roja al-ato anau kola sholabina Ibnu Abbas sholat subhi wahwa ato itu amirun alal basroh. Nah, ini sampai dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Yang memberitahu Imam Syafi'i tentang Ibnu Abbas kunut ini itu adalah Rojaul Ato. Itu amir ya. Wahwa amir alal basroh ya, itu basroh ini sekarang Tuan Libya yang satunya itu yang Hasan itu Pangeran Hasan itu. Nah, Mas wacana iki Mas. Pakonata. Nah, ini ya. Salat subuh iki kok tutup pakonata liyane. Pakonata. Ketok ta sampean. Nek tak cemung nih. Ya. Pakonata. Ngerti pakonata? Maka kunutlah namanya Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ini? Kok mandi-mandi kunutan gitu? Ini Ibnu Abbas. Kunut. Siapa Ibnu Abbas? Anaknya Abbas. Siapa anaknya Abbas? Siapa Abbas? Pamane Kanjeng Nabi. Siapa Abbas? Adike Abdul. Loh, Ibnu Abbas gombal itu. Waduh, celaka. Atau yang gombal siapa ini? Atau Rodi ya? Loh, gombal. Apalagi sapi itu, gombal itu. Oh, sampean. Bukan gombal lagi, Mas. Kalau sampean berani mengatakan ini Ibnu Abbas ini tidak ada rawi-rawian ini ya, tidak ada syarat-syaratan ini. Ngasih syarat aku dibujuki. Pakai kitab, pakai namanya situs apa itu, kalam apa itu. Nah, dibujuki saya. Loh, ada yang ini sanadnya doib, kok bisa 37%? Yang ini sikoh kabeh, kok sama-sama 30%? Dipucuki. Saya kira udah sana-sanajan. Langsung Imam Syafi'i, Roja, Ibnu Abbas. Sana apa? Ayo. Kula sana sampean.
Nggak ngapusi. Nah, Imam Syafi'i, tafsir Syafi'i ini Pak, baru saja diterbitkan. Ya, baru saja diterbitkan. Ya, kenapa? Timnya ini mencari sangat sulit. Didelikno oleh murid-murid Imam Syafi'i, nggak tahu di mana itu. Baru ketemu saja. Ini seluruh, ini saya sampaikan, ya, seluruh aliran selain NU goncang, Pak. Saya pernah ditanya oleh orang Darul Hadis, ya, Syafi'i itu ada tafsirnya. Ora enek Mas, sing ana umbelmu iku tak ngono. Tenang ya. Ya? Gak tanggung-tanggung Mas. Pakonata waropa ayadahi hatta lau anna rajulan baina yadahi laro abayadu ibtihi, Pak. Ini Ibnu Abbas, Pak ya. Soalnya buku nutis sampai gede, Pak. Iki Masya Allah, apa itu ya? Apa? Ini kan orang Arab, maka masuk seperti saya. Ini kan pakai, itu sampai modern nih. Seorang begini-begini, Pak. Ya Allah. Ketika tokenya dilecehkan, beda. Aduh, ini siapa yang celaka ini? Mas, ini loh. Hah? Oh, saya Ibnu Abbas, beda. Ini berapa sini ya? Ayo, saya mau tanya ini, ayo. Jawaban dalam hati sampean atau nanti komen no. Ini yang salah siapa? Tafsirnya? Ya. Tafsirnya tidak sahih, silakan. Ya. Alhamdulillah satu dosa. Itu yang Amirul Busro ini. Imam Syafi'i ngangkat Amirul Busro ini adalah sebuah jaminan. Orang ini amir itu dipilih oleh beberapa manusia dan diikuti oleh beberapa juta orang rakyatnya ini, Pak. Juta orang rakyatnya ini. Berarti Imam Syafi'i yang bohong itu. Lama-lama sampai dijirangkong. Ayo coba imam-imam sampean jelaskan begini ya kalau ngaji itu. Ya orang yang dapat tinggal diam. Bukan orang itu menerima, Mas. Sampai itu tinggal delik orang sampean. Sing takon koncone dhewe iki. Lagu lama. Palama qata shalah akbala alaina biwajhi faqala. Mas, ini imam ini tidak imam ini. Cuman masih anak-anak. Ibnu namanya ini Abdullah ini, Pak. Lo kok pakai Ibnu Abbas? Ya kinayah, lakobiyah namanya. Orang Arab itu Abdullah banyak. Makanya Nabi Muhammad Ibnu Abdullah. Karena Muhammad juga banyak. Begitu. Makanya ada namanya kotak sekarang ini apa itu? Silsilah. Bin itu bin bapaknya. Seperti ini Abdullah Ibnu Abbas, tapi yang terkenal Ibnu Abbas. Nah, seperti di sini dulu masih zaman kuno itu kan enggak tahu namanya anaknya itu. Itu siapa itu? Anaknya itu. Nah, anak Ibi Asari namanya. Anaknya enggak tahu namanya. Nah, seperti itu, Pak. Itu hebatnya Ibnu Abbas, bukan gandeng nama bapaknya yang sudah kesuhur. Karena Ibnu Abbas tidak punya kan di sana, Pak. Bahkan Ibnu Abbas ini anaknya banyak, ya. Amit Mawon saya bilang orang yang paling miskin di antara keturunannya Abdul Muthalib. Jadi anaknya banyak, ya hidupnya seperti itu. Maka setelah selesai sholat, maka Ibnu Abbas menghadap kepada makmum, qala ada sholat
lati takarohallah aja wa jalla bi kitabi ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jelas, Pak. Nggih. Sholat yang saya lakukan dengan cingklakan sampai katon, kanca-kanca gitu loh. Itu orang dulu begitu. Loh, saya juga begitu, Pak. Jadi imam masuk ke makmum, tapi udah menengi. Ajak mulai kemiskinan. Arep wiridan ora duwe wirid. Antuk-antuk anake. Ya, betul maksudnya. Ini kan, kalau mau sampean ini ya, nanti saya jelaskan itu, Mas, ya. Jangan khawatir. Hadis-hadis yang sampean pakai itu akan saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman tidak usah jenuh ya. Teman-teman santri NU, santri saya yang seluruhnya ini tidak usah jenuh. Dan sampai tidak usah kalau ada orang ngomong ngajinya itu tolong. Itu. Karena itu pasti mereka itu. Orang yang tidak aliran kita mendengarkan keterangan saya ini gatelan kupingnya, Pak. Kenapa? Ya jelek. Termasuk mungkin ada orang NU yang komentari seperti itu kena racun itu berarti itu. Ini saya jelaskan ini. Komen-komen kok bilang begitu. Ya? Ono meneh ta yang gitu. Si akeh, Mas. Si akeh. Saya lanjutkan para pemirsa. Nah, itu nomor berapa ini? Nanti fadilahnya besok malam aja. Ya. Biar yang lainnya gerundeng, ada yang gerundeng biar menurut orang satu. Ini yang saya katakan di sini, ini yang merah ini, karena ya, di sini ada atasnya itu juga. Wasuila Rasulullah as-salatu abdul qala tulul kunut. Tadi sudah jelaskan Syafi'i. Tulul kunut. Kenapa kok tulul kunut? Itu tulul qiyam. Maksudnya gimana tulul qiyam itu? Ini, Pak. Ya. Saya jelaskan di sini. Syarat jadi imam ini makanya harus qura'uha. Orang yang ahli baca Quran, hafal Quran, banyak yang hafal surat-surat panjang. Ini siapa? Dan takmir wajib bayar, memberi gaji. Ini saya sampaikan, ya. Di sini tulul kunut, tulul qiyam. Wa qala Zaid bin Arqam, al-kunutu as-sukut li'anna kunna natakallamu fi shalat wa anzalallahu ta'ala. Jadi pemirsa, kunut itu adalah tulul qiyam. Tulul qiyam nek ngadeg bengong ora maca apa-apa, iku padha wong gatelan. Maka kalau baca Fatihah, baca surat Fatihah yang fasih, insya Allah lebih 10 menit. Kalau mau coba Fatihah fasih. Kayak orang Arab itu. Seperti Mekah itu. Standar sholat itu Mekah itu, Pak. Yang dimaksud dalam ini. Ya diajari, Pak. Bentuk imam. Jangan jadi takmir, dekrek kepi dhewe. Mari ngono. Gak ono kader, awake dhewe ora iso. Coba butuh kader. Caranya gimana? Koordinasi dengan ustaz-ustaz di tempat. Syaratnya sholat itu dibangun, dibuka kitabnya, tabajuri apa dibuka, nggak bisa tanya sama kiai-kiai. Bahaya loh takmir itu.
Innama ya'mur masajidallahi man amana billah. Bukan hanya amana billah. Ada syarat yang paling bahayakan, namanya walam yakhsha illallah. Itu syarat takmir. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak hanya iman, Pak. Nah, iman apa dengan makmum? Oh, dengan tukang sapu. Oh, dengan PNS iman. Walam yakhsha illallah, itu syaratnya dari takmir. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Artinya apa? Dia harus menggunakan hukum-hukum Allah di dalam kemasjidan. Loh, masjid diatur kayak ketua RT. Tempat parkir, tempat sandal. Loh, tidak tahu bagaimana. Air mutlak, air mustakmal, air mutanajis. Bagaimana tempat sujudnya itu suci atau mustakmal. Itu, Pak. Sekarang dilihat, bukan an-nadhafatu minal iman, bukan kebersihan daripada iman. Terus an-atuhuru minal iman, kesucian. Suci itu tidak gampang. Sekarang ada orang sholat, orang satu tidak ngerti najis, tidak ngerti kalau itu najis, tidak ngerti suci, masuk ke masjid, apa bawa suci? Nginjak di karpetnya walaupun tidak diketahui orang, tapi sudah jelas, Pak, kalau orang bodoh masuk ke masjid itu tidak ngerti najis. Lalu kalau dia kakinya kepus tidak ngerti najis, air yang mutanajis, air yang mustakmal. Atau ini saya jelaskan sekali biar jangan kok bangganya ditunjuk orang jadi masjid, jadi takmir, atau malah rebutan jadi takmir karena ada kebanggaan di sana. Lihat tuh hukum-hukumnya itu. Innama ya'muru, ya. Yang bisa meramaikan masjid pakai ain. Ya'muru bukan pakai hamzah. Kalau ya'muru itu pakaian sekarang, takmir sekarang. Tugasnya pemerintah. Padahal ya'muru meramaikan. Loh, meramaikan hukum masjid seperti Rasulullah minal masjid ilal masjid nyanggone Isra Mi'raj. Sekarang pikir sendiri, seluruh masjid ini bukan hanya, bahkan pengurus tingkat kecamatan, tingkatan sama saja. Ayo belajar, buka kitab-kitab, kalau nggak nyampe kitabnya nanya sama kiai. Jangan dipinter sendiri, ini urusan Allah. Panjang itu, Pak, bab masjid itu dibaca itu di surat. Nah, para pemirsa, ya, di sini ada ini sudah jelas. Wa kana Muhammad ibnu Sawar yaqulu al-qunutul witri sumya kunutan liqiyami rajuli bihi bidu'a min ghairi qiraatil Qur'an. Bal huwa tapi utai kunut ikut at-taqdimu bidu'a. Ini jadi pendapat lain wakumu lillahi qanitin itu adalah kunut witir. Yang penting kunutnya ada. Tapi nanti ada penjelasan-penjelasan lain yang lebih Jadi sekarang nomor ini. Nah, mari kita lanjutkan pemirsa. Nomor tentang ini. Jadi ini
gede-gede beda. Nggone beda. Nomor beda. 5425545475. Ini ada pemirsa di sini. Ada orang juga tidak tadi, kalau tadi ceritanya sama ini. Hadasna Ibnu Yakub Al-Asadi, hadasna Syarik Ibnu Al-Rub Al-Arabi. Berarti ini dari yang lain. Kalau Imam Syafi'i tadi langsung dari Abi Rijak, tapi yang tulisnya sama. Soalnya itu Halpa Ibnu Abbas Al-Fajra Wakona tapiha Waropa yadaihi Sumakola seperti tadi ya. Ini supaya jelas para pemirsa tentang kunut tadi ya, tentang makna waqumu lillahi qanitin. Ini yang saya tegaskan, panjenengan harus bersama-sama orang yang kunut subuh. Paham kira-kira maknanya? Paham kira-kira maknanya? Bareng ngomong NU, loh. Iki Quran perintah. Ayo nek ono liyane, ya. Saya sudah melacak tafsir ini, seluruh tafsir. Baik ono tafsir Kuman. Tafsir Kuman itu tafsirnya orang Iran. Kuman itu Kumaini. Nama tafsirnya Kuman. Karena imamnya namanya Khumaini. Tuh. Sana ada tafsir Kuman. Tafsir Kuman, kesalahan utama, kelompok Kuman lebih tinggi daripada Rasulullah. Nah itu yang hebat. Apalagi liane ngepen. Ya pemirsa, ini ada lagi salah itu hal Abbas pada karonahu. Nah, sama seperti tadi. Berapa orang yang menyebutkan hampir sama tentang Ibnu Abbas. Apa Ibnu Abbas saja? Ya, hampir sama. Jadi nanti ada yang ini para pemirsa, tafsir daripada ayat waqumu lillahi qanitin. Ini tafsir Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bimakna waqumu lillahi qanitin qala fala sholata maktubatan minas sholawatil khamsi piha kunut siwa sholati subhi. Paulima bidalika annaha duna ghairiha. Duna ghairiha. Para pemirsa, tegas Imam Syafi'i menekankan bukan pendapatnya sendiri, tapi pendapat yang setara dengan yang sama dengan Ibnu Abbas. Nanti Ibnu Abbas yang sama dengan Sayyidina Ali. Ya, apa pendapatnya? Fala sholata maktubatan minas sholawatil kham kunutun siwa sholati subhi. Tidak ada sholat fardu ya yang ada kunutnya selain sholat subuh. Sudah jelas, Pak. Tapi kalau ada yang sholat asar itu semua torakah. Rasulullah meninggalkan dan tidak kembali lagi. Itu yang sholat lain. Nah, itu bukan kunut. Namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini kapan saja. Itu.
Apa boleh dilakukan di luar sholat? Boleh. Langsung sampai doa kunutnya isinya ya macam-macam doa, yang penting selamat. Karena ada bencana yang seperti ada corona ini, tidak ada orang kunut nazilah. Itu sholat dilakukan kunut, sholat Jumat boleh. Itu pemirsa, supaya ya adalah gerakan-gerakan peduli corona dengan cara seperti itu. Tidak harus peduli corona nyumbang sana nyumbang sini, ya boleh saja nyumbang itu. Itu pemirsa. Nah, selanjutnya ini dari tafsir Ahlul Takwil makna al-kunut. Nggak usah itu. Nomor sekarang biar tuntas ini ya. Coba ngomong apa lagi mereka? Kalau masih ngomong, ya berarti dia tidak kemasukan Al-Quran. Banyak beda nih. Kita kenal beda. Coba. Halaman ini beda. Ini yang tadi saya katakan, pemirsa. Ternyata di sini dimunculkan oleh Ibnu Abbas. Waqumu lillahi qanitin qala kana ahluddin. Ya. Qanitin ahluddin. Yang tadi saya omongkan, ahluddin adalah orang yang ngerti sumbernya qunut. Loh, kalau ada orang yang tidak ngerti qunutnya, tidak ngerti sumbernya agama, tidak ahli agama. Qunut dibahas di hadis Tirmidzi, hadis Nasa'i, hadis itu, hadis ini. Ya tidak ketemu, Pak. Bukan tidak ketemu di hadisnya, sanadnya terlalu panjang, sehingga banyak nyeleweng ya ini dari syarat-syarat itu. Sahih bagaimanapun sudah. Tapi kalau kitabnya, kitab seperti Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Syafi'i, ini sudah mendekati tafsir Ibnu Abbas. Itu aja ada Rasul buatnya itu. Ini cari hati-hati pemirsa. Jadi itu ahli din, sudah jelas. Waqumu lillahi qanitin. Orang yang qunut itu adalah ahli agama. Ya. Hati-hati. Waqumu antum lillahi mutiin. Maka Anda harus mengikuti jejak-jejak itu. Ya. Jadi biar tegas pemirsa. Ya, ini ada tadi sudah sholat. Mbak, ini dilihat lagi untuk mempertebal ya, supaya para teman-teman NU, para santri-santri, supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh para Rasulullah ya, yang lewat ulama kiai. Tadi sudah disebutkan di sini, diungkap lagi oleh tafsir apa ini? Tafsir Mawardi, ya. Itu halamannya. Waqumu lillahi qanitin. Kalau tadi syarat maktubah, di sini namanya wala sholatal mafruḍah yaqnutu biha ila subhi. Jadi tidak hanya berstatement seperti itu. Tadi ada statement seperti itu. Sekarang saya ulangi, bukan diulangi dengan kebodohan, sama ngomongnya, bukan. Di sini ada elahnya. Ya. Kenapa tidak sholat semua diberi kunut? Ada elahnya. Ini saya bacakan elatnya.
Wali annaha baina sholatai laili wa sholatai nahar. Karena namanya sholat subuh itu di antara dua sholat malam dan dua sholat siang. Wal qaulu al khamis innaha ihdas shalawatil khamsi wala tu'rabu yu'ayyinuha. Para pemirsa, sholat yang 4 waktu ini menurut tafsir ini wala tu'rabu bi'ainiha, tidak dijelaskan bagaimana konsiderannya. Istilahnya terbentuknya asar itu apa? Kalau sholat subuh ini terbentuknya karena adanya itu tadi 2 sholat malam, 2 sholat siang. Nah, di sini saya bantu menjelaskan. Walang torobu bi ainiha anna ihdas shalawatul khamsi. Ini kalau sholat maghrib kita sama dengan akan terjadinya gerhana. Di saat sholat gerhana ada terjadi gerhana matahari, itu menimbulkan percikan apabila 2 raksasa energi ini bertemu. Maka di saat sholat maghrib, di saat itu bertemu, umat Islam harus bukan menghindar, malah menyembah pada zat yang membuat pertemuan 2 energi raksasa itu. Ini Pak, beda dengan pendapat ahli astronomi. Kalau kita tidak boleh keluar, atau kalau kita harus pakai kacamata hitam, tapi kalau Islam perintahnya apa? Nah, itu salat maghrib sama dengan salat isya. Nah, sekarang salat duhur ini manual matahari, keganasan matahari wakila, nah, nanti akan muncul di yaumil mahsyar, tapi matahari yang aslinya. Bagaimana kata-kata aslinya, Pak? Matahari itu matahari yang jauh di sana, Pak. Ini rasakan, Pak. Ya, saya orang bodoh. Tapi kayu yang di pohonnya itu bisa kering karena matahari yang jauh di sana. Berapa miliar kilo itu. Besok, ya, besok pada mahsyar matahari itu muncul, tapi hanya sejengkal kita. Alhamdulillah kita menjadi monyet. Menjadi monyet. Gimana ya? Wong gunung yang jauh di sana kena sinar matahari meledak, menguap, ke pundaknya tertutup. Jadi para teman-teman, ngapunten ya, panjenengan jangan berpikir terlalu jauh, masuk neraka, masuk surga. Padang mahsyar itu aja pikiran no. Kalau itu terjadi, waalaikumsalam teman. Ya, ini saya jelaskan. Maka apa? Sholat sekarang kalimatnya ada. Ada kalimat dalam sholat itu. Tadi saya jelaskan bagaimana waktu sholat bisa meredam ledakan 2 raksasa energi yang oleh tadi sudah jelaskan. Maka sholat disebutkan dalam Al-Quran. Ya? Apa itu? Wa innaha lakabirah. Inilah, itu hebatnya sholat, Pak. Bisa menanggulangi ledakan-ledakan alam yang mesti terjadi. Ya, kalau orang-orang yang berkecimpung
di dunia energi akan tahu. Maka tidak hayal para pemirsa, ini mohon maaf, bila ada orang-orang yang bekerja seharian tidak mengenal lelah, pastikan umurnya pendek. Kita buktikan umur-umur yang panjang itu adalah umurnya kiai-kiai. Kenapa? Karena terhindar dari ledakan itu. Nih, coba orang yang bekerja di pertanian cepat tua, di sawah-sawah cepat tua, Pak. Ini karena pengaruh itu. Nah, maka untuk menghindari, ayo diakumulasi. Para teman-teman yang bekerja di padang mahsyar, maksudnya di padang apa itu? Padang hawa, ya ayo sholatlah waktu duhur. Anda kena tapi Anda selamat. Hebatnya itu gitu, Pak. Jadi Islam itu hebat. Makanya ku ampusakum wa ahlikum nar. Aqimus shalah wa innaha lakabirah. Ya. Itu para pemirsa, menjelaskan sedikit tentang itu. Ya, jadi tadi imam takmir, ya. Tadi jangan pakai gegah-gegahan takmir. Ingat, takmir yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, yaitu yang di Madinah. Rasulullah marah-marah sehingga membentuklah masjid Madinah itu. Ya, itu bukan masjidnya orang Yahudi, Pak. Tapi Rasulullah kepingin menguasai orang Yahudi seperti di Mekah. Ka'bah itu tidak ada Ka'bah 2. Tapi Madinah ada masjid 1 dan masjid 2. Dan masjid 1 itu masjidnya Abdullah bin Ubay yang ngucung-ngucung Rasulullah. Maka Rasulullah membentuklah namanya Masjid Nabawi. Ya. Nah, dengan Nabi Muhammad bentuk Masjid Nabawi, Allah mengatakan rumah Allah namanya Baitullah, di sana Ka'bah namanya Baitullah, di sana ada rumahnya Nabi. Lah itu benar apa salah itu? Dicek itu. Jadi Masjid Nabawi itu untuk membedakan dua masjid, yaitu masjidnya Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang seperti itu. Bukan etok-etokan. Ya, itu pemirsa, ya, biar tahu. Wala sholatan mafruḍah liyakuna ab'asulahum alal muhafadah ala jami'ihim. Ini yang hati-hati. Ya, itu antara lain. Jadi supaya pemirsa, ini ada yang dikit lagi. Ya. Ini para pemirsa, saya sampaikan untuk nanti kepanjenengan supaya kalau saya sampaikan tentang fadilah kunut ini akan lebih mantap. Tidak bisa tidak terpengaruh oleh kucu-kucuannya orang Wahabi yang anti kunut. Ya, saya yakin sudah mantap para pemirsa bahwa kunut itu dalam Al-Quran yang sudah ditafsiri oleh Imam Syafi'i. Mau kemana lagi zaman? Gak ada kunut dalam Al-Quran. Kunut itu bid'ah. Loh, astagfirullahaladzim. Kalau kunut itu bid'ah, Qurannya tidak ada. Kalau kunut tidak ada, sampai tidak Islam. Yang ngomong itu tapi, nah, ya apa rek? Loh, bisa Anda menisbat, memansuh itu bisa. Tapi kalahkan dulu muridnya Imam Syafi'i. Orang usah Imam Syafi'i. Nah, muridnya Imam Syafi'i milio. Kok Kang Said nganggur? Jangan teluan. Nah, ini enggak. Ojo sing ngentrong Mas, sing sampean goleki Mas. Sing duwe nggon kok. Kok Kang Said duwe nggon nang NU ngono kae. Ojo sing ngentrong. Lho sampean goleki sing ngentrong piye? Ngajine nek diundang, niku ngentrong jenenge. Heeh. Padha ae nek penyanyi nek diundang buru nyanyi, nek marah mah enggak. Diundang nyanyi. Nah, karena duwe grup dhewe ngono. Ngono, iki tak jelasne sampean. Nek kaya ngentrong-ngentrong TV nang medsos alah. Enggak usah ning iku, ayo.
nek sampean tidak untuk pinter-pinteran, Mas. Tapi ini sama-sama agama kita. Kenapa? Kita padu-paduan sendiri. Loh kan susah. Ya kita tidak ngomongkan dalil-dalil sudah. Nanti dalilnya terakhir. Apa kehendak Allah terhadap kita? Nah itu. Wa ma yazaluna mukhtalifina. Itu yang bahaya itu nanti. Para pemirsa, tadi sudah dijelaskan tentang kunut. Ini saya tambahkan lagi nama tafsirnya ini. Tuh. Nah, al-hidayah ila bulughin nihayah fi ma'ani, fi ilmil ma'anil Qur'an wa tafsiruhu wa ahkamuhu wa jumlatu min fununi ulumi. Nah. Tuh. Al-Mu'allif Abu Muhammad atau Sarawato yang ada di sini meninggal 437. Wujudnya, lahirnya, adanya, aplikasinya sebelum Imam Ibnu Taimiyah lahir. Ini sering saya sebutkan. Nah, wal kunut innama yakunu fi subhi. Yes. Ini ya. Kunut itu fi subuh. Siapa rawinya? Wahwa aidan marwiyun an Ibni Abbas. Tuh dilihat itu. Nih. Ya. Marwiyun an Ibni Abbas wa Ali ibnu Abi Thalib, Ibni Abi Thalib. Wahwa qaul Rabi wa Abdullah ibnu Saddad Ibnu Hadi wa ruwiya dzalik an Mujahid wahwa qaul Malik. Kalau Malik itu Malik siapa? Imam Malik. Apalagi ini ditafsir. Sampai nomor-nomor hadis. Boleh hadis itu boleh, tapi hadis yang menafsiri tafsir Quran seperti ini. Orang kira nemu sampean. Nanti semua akan saya angkat ke sana. Ya, Quran, hadis. Saya tidak jarang menggunakan hadis nanti. Menggunakan Madzhabul Arba'ah, Imam 4 dan Quran. Seperti ini. Ya. Loh, mestinya kan pakai hadis. Hadisnya sudah menafsiri tafsir. Hadis itu menafsiri Quran yang berupa tafsir. Hadis itu menjelaskan Quran yang berupa tafsir. Tafsirlah yang saya baca, dikluskan dengan Qurannya. Kalau perlu nanti akan saya jelaskan bagaimana bayan ma'aninya, bagaimana mantek dan mantuknya. Bagaimana katanya Imam Said Aqil. Ya, saya kasih tambahan, Mas. Nih. Imam Said Aqil. Nah. Itu hakikat dan majazinya nanti akan saya jelaskan. Apalagi usul fikihnya saya jelaskan. Nasih mansuhnya akan saya jelaskan. Biar bingung sampean, karena membingungkan umat Islam Indonesia sampean. Nah, ini sampean dengarkan ini. Nek pinter-pinteran orang nek wong pinter. Tapi nek bener-beneran neng Indonesia oke. Hampir seluruh kiai NU tuh bener-beneran. Bukan pinter-pinteran. Nggak pinter-pinter daki, pinter dikok, dakak-dakak, itu pinter. Ini, wes, sudah paham? Yang mengatakan ini siapa? Jabir Ibnu Abdillah wa Atha wa Ikrimah. Loh, siapa Ikrimah iki? Ya koncone Ali. Anake sapa? Anake Pak Lek. Sapa Pak Lek? Abu Jahal ya. Iya. Ketika sadulur. Loh, ya itu namanya kan KKN. Ya ndasmu terserah kok KKN dhewe ora apa-apa nek ana.
kita ini punya katanya tuh silsilah. Loh, silsilahnya KKN. Said Agil Al-Sirot, kakeknya namanya kakeknya namanya Sirot, kakeknya lagi namanya Akil. Terus Said diarani Said. Nah, Agil ini buyutnya, Sirot ngisori buyut kakeknya, terus bapaknya. Ya memang begitu. Namanya silsilah. Apa ada? Nah, ini Mas, ya, kalau silsilah itu seperti ini dalam Al-Quran. Kalimatun thayyibatun sajaratun asluha fis sama wa far'uha fil ardi. Loh, kalau sampean punya seperti itu, kalimatun thayyibatun sajaratuha bislah. Pohonnya ada di sono. Siapa pohonnya? Rasulullah. Tapi teruji semua orangnya. Ada sejarahnya. Aku iso ya silsilah. Tapi yang tak tulis diguyu wong. Ya. Kenapa? Karena ora ada sejarah. Ya, mudah-mudahan para pencetak silsilah, ya, yang dicetak orang yang berkarya, bapaknya, kakeknya, buyutnya. Jangan sekedar karena kita orang hebat nanti dibuat silsilah. Nah, berarti nanti sanadnya luput. Nah, gitu. Ya, buat silsilah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapaknya orang biasa, ibunya orang biasa. Tapi kakeknya Syekh Abdul Jailani, saat anaknya dilamar oleh bapaknya Syekh Abdul Jailani, ditanya, Mbah, Pak, calon bojo kula pundi? Ora isa metu le. Lho napa buta? Kok ning jero kok. Wah. Buta. Takon maneh. Lah, buta nang mriki, Mbah. Kula pengen Semarang, ora isa mlaku, lumpuh. Loh, ya apa itu? Bingung, Pak. Itu silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, begitu dipaksa, akhirnya dipanggil anaknya atau emaknya sih, calon emaknya sih, terjalan. Itu Pak silsilahnya seperti itu. Wah, bohong itu. Nek bohong gak hati yang terjalani. Hati ya man. Fakta kebenaran apa yang diceritakan oleh kakeknya Syekh Abdul Jailani itu adalah itu. Contoh begini ya. Ini maaf ini Pak. Ini menyangkut iman dan bukti. Siti Maryam ini engel-engelan di saat menghamilkan Nabi Isa. Dikira ada main dengan ketua takmir. Ketua takmir. Padahal ketua takmir itu bapaknya Nabi Zakaria. Nah, itu pemirsa. Engkel-engkelan sak donya ora mari-mari nganti saiki. Ngono. Akhirnya ditemukan oleh generasi berikutnya. Kalau begitu, gitu. Nabi Isa ini anaknya Allah. Corona gak mungkin. Siapa? Sama tuh Maryam itu berselingkuh karo anak Pak Awi gak mungkin kan gitu. Gitu. Baru pada ayat terus tuwek. Nah, bingung Pak. Ini orang bingung. Akhirnya ngelamun salah jalan. Nah khawatirnya begitu orang-orang ini gitu loh. Percaya ning gurune sampean. Tapi golek guru sing ning dipercaya. Lah nek gurune padha ngapuse. Sanate ora jelas. Mondoke ning ndi? Mas. Nek aku sing ngomong iki, ini gambar kuwi lho. Ini gambar Dewan Ulum itu. Mbah Yamin muridnya Mbah Yaidullah. Mbah Yaidullah muridnya Mbah Maksum. Loh saya muridnya Mbah Hamid dan Mbah Yaidullah. Jelas itu, Mas. Ada wani ya nontonnya wani. Lah wong iku terkenal sak dunya. Laksana itu bener ilmune. Itu yang saya sebutkan. Demikian juga para pemirsa ya, para kiai-kiai pondok pesantren. Tidak berapa lama nanti
sampean WA sampean sudah ada di tangan kami seluruhnya, ya. Tapi tidak usah khawatir, ya. Saya di sini tidak ada yang bayar, tapi bukan berarti mau mencuri. Justru saya mau beramal. Beramal namanya sistem ilmu. Beramal namanya silabus, supaya ini saya sampaikan, supaya pendidikan pondok pesantren ini minimal sekelas dengan pendidikan modern di Amerika dengan sistem silabus yang sudah saya ciptakan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi saya mau mikir mau kemana arahnya. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk dengan cara saya menemukan HP-nya, nomor WA-nya sampean. Tolong nanti dan ceramah saya di situ hanya sekedar untuk memberikan gambaran bahwa yang membuat inilah orangnya, bukan pamer, mohon maaf. Yang pertama, yang kedua, saya bagi-bagi itu bukan pamer. Ya, mohon maaf para Pak Yai. Saya punya santri dari pondok sampean. Yang namanya dari Lirboyo, yang namanya dari Blok Agung, yang namanya dari Sukorejo, semua. Ya, alumni itulah yang memberi masukan ke saya. Nah, itu jadi tidak ada tendensi apa-apa. Dan saya tidak akan ada iuran, tidak ada apa. Gitu. Yang terakhir, saya bagi-bagikan. Kitab tinggal buka di HP-nya sampean. Sudah tinggal clear. Mau buka kitab apa, sudah ada. Ya, di HP Pak Yainya, tapi di HP adminnya pondok. Ya. 7.000 kitab tinggal clear di situ. Lalu sampai cocokkan nanti dengan silabus yang ada. Mungkin ada kurangnya, ada lebihnya. Ya saya yakin Pak Yai tahu. Nah ini nanti di Banyuwangi, di Jember, seluruh Indonesia. Ya, silakan dari pengurus NU yang bagian RMI untuk ngecek kebenarannya itu di HP-nya para Pak Yainya. Nah, karena saya sudah mengudara seperti ini, ya saya kepingin, ya, seperti saya sampaikan oleh Kang Said bahwa Yai NU harus menguasai medsos. Artinya tidak rebutan ngaji, tapi bisa merebut pemirsa. Bisa merebut pemirsa. Ingat, pemirsa Indonesia, umat Islam sudah cerdas. Yang dipilih adalah yang bernilai tinggi. Jamaahnya akan memilih para kiai yang bernilai tinggi. Apa nilai tingginya? Insya Allah 7.000 kitab itu sudah cukup untuk berpartisipasi kepada membangun, cari pengganti. Saya nangis para pemirsa, para Pak Yai. Ya. Dulu saya di Banyuwangi, ya, tiap RT ada kiai, khususnya di Tukang Kayu, di Singonegaran, di Singotrunan, di Pengantigan, itu setiap RT. Di Rogo Jambi, Seraten. Sekarang dulu terus merosot lagi per kecamatan, per desa. Masih untung NU bentuk ranting ada suriahnya. Nah, sekarang sudah suriahnya sudah bukan seorang kiai di ranting. Masih ada seleksi alam tapi kalau di APC sudah kecamatan. Tapi kecamatan ya masih begitu para pemirsa. Mari kita kembalikan bagaimana per desa ada kiai yang mumpuni. Kalau bisa seperti dulu di kampung saya 4 pondok pesantren yang ada. Sekarang 0 sama sekali. Ya. Dengan adanya kita nanti bersilabus, insya Allah masyarakat melihat hasilnya dan masyarakat akan
cenderung mengembalikan namanya ke pondok. Para pemirsa, ya, beberapa hal yang sampaikan di sini sekali lagi terakhirnya ini, ya. Jadi yang banyak yang mengatakan salah di sini disebutkan wa qala Zaid bin Arqam kunna natakallamu bis salat hatta nuzilat wa qumu lillahi qanitin. Apa yang terjadi? Para nabi sukut. Wakila al-qunut huna ad-du'a. Ini. Jadi yang dimaksud ini kunut itu ya doa. Doa kunut kalau cara Jawa nih. Ya. Jadi ilmu Jawa ini ilmu namanya, kalau dalam ilmu manteknya mudhaf isnad ilal mudhaf ilaih atau mudhaf ilaih isnad ilal mudhaf. Demikian pemirsa, ya, karena waktunya sudah biasa selesai, kita tutup. Mari kita bersama-sama menyadarkan diri, ya, dengan menyebut asma Allah yang kita sebut dengan Asmaul Husna. La hadrati man azazani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.